Selanjutnya, sifat yang kesembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Ya'lamu bihal asya' wa didduha al-jahl. Wad dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhal. Sifat yang kesembilan yang wajib bagi Allah adalah mempunyai sifat ilmu. Artinya maha mengetahui. Sifat mustahilnya adalah al-jahl. Artinya bodoh. Ilmu ini adalah sifat yang wujud bagi Allah. Seperti keterangan sebelumnya, kalau hijabnya Allah Subhanahu wa taala buka, maka sifat ilmu ini bisa dilihat oleh manusia. Kemudian qadim. Qadim itu adalah azali, tidak ada awalnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala sudah tahu pada saat segala sesuatu belum ada. Dan yang ketiga, menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tahu dulu, setelah tahu baru berkeinginan. Setelah berkeinginan baru membuat. Kita tahu cara menanam brokoli. Kemudian berkeinginan untuk menanam brokoli. Kemudian kita menanam brokoli. Tahu dulu, berkehendak, kemudian mewujudkannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala iradahnya, ilmunya, kudratnya ada sejak zaman azali, berbarengan dengan dirinya sendiri. Jadi Allah qadim, begitu juga dengan sifat ilmunya, dengan sifat iradahnya, sifat kudratnya, semuanya dulu tidak ada awalnya. Sifat ilmu ini mengetahui segalanya secara terperinci. Baik itu perkara yang wajib, perkara yang mustahil, ataupun perkara yang jaiz. Kalau kemarin kan kudrat dan iradah itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Mewujudkan sesuatu yang mungkin. Berkehendak pada sesuatu yang mungkin. Tapi sesuatu yang tidak mungkin tidak ada hubungannya. Mungkin kalau Subhanahu wa taala mempunyai anak? Tidak mungkin. Ya, maka tidak ada hubungannya kudrat dan iradat. Tapi kalau ilmu berkaitan dengan yang wajib, mustahil ataupun yang jaiz. Allah tahu sifat wajib Allah. Ada berapa? Ada 20 kalau kita. Sedangkan Allah terperinci. Bisa jadi Allah lebih banyak lagi dan tidak terbatas. 100 asmaul husna Allah tahu. Bahkan bisa lebih. Karena ilmu Allah tidak terbatas. Kalau kita terbatas 20 sifat itu. Oleh ulama dirangkum yang berkaitan dengan akal ya 20 sifat itu. Tapi Allah maha tahu. Taunya Allah tidak terbatas dan terperinci. Kemudian berkaitan juga dengan yang mustahil. Allah tahu sifat mustahilnya. Allah mustahil tidak ada. Allah mustahil baru. Allah mustahil rusak. Allah mustahil bodoh. Allah tahu. Kita tahunya sifat mustahil Allah ada berapa? Ada 20. Tapi Allah bisa mengetahuinya lebih dari itu. Karena ilmu Allah tidak terbatas. Kemudian sifat jaiz apalagi? Allah tahu apa yang sudah terjadi. Kalau yang dulu-dulu seperti zaman dinosaurus, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Allah sudah tahu. Dan sampai sekarang Allah tetap tahu, tidak pernah lupa. Sekarang yang sedang terjadi, baik orang Indonesia, orang Amerika, semut di Indonesia, semut di Amerika, Allah tahu pergerakan mereka.
Semuanya secara terperinci tidak terlewatkan. Jaiz ini berhubungan dengan mumkinat, berhubungan dengan makhluk, dengan kita. Kalau wajib dan mustahil berkaitan dengan Allah. Kalau jaiz berhubungan dengan makhluk. Allah tahu segala sesuatu yang jaiz, yang terbatas. Misalnya kita kan terbatas. Usia kita terbatas. Gerakan kita terbatas, nggak ada yang bisa sampai terbang. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai manusia terakhir, sampai hari kiamat, itu Allah sudah tahu. Tapi dunia ini terbatas. Kapan batasnya? Sampai hari kiamat. Dan Allah pun tahu apa yang tidak terbatas. Apa contohnya? Surga. Surga ini tidak terbatas. Kita kalau di surga, mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Kita di surga selama-lamanya dan Allah tahu seperti apa kehidupan kita nanti di surga, Allah sudah tahu. Siapa saja manusia yang akan masuk surga, Allah pun sudah tahu. Mudah-mudahan kita juga. Bagaimana nafasnya orang di surga, Allah pun tahu. Makanan di surga, Allah tahu. Kehidupan di surga Allah pun tahu. Jika akhirat saja Allah maha mengetahuinya, apalagi hanya jumlah pasir di dunia. Apalagi hanya jumlah berapa butir air hujan yang turun. Allah tahu dengan terperinci. Bukan sekitar triliunan pasir, tidak. Tapi dengan terperinci, Allah tahu berapa jumlah pasir di dunia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, wa antum, dan kalian, kita, la ta'lamun, tidak mengetahui. Artinya kita itu bodoh, sedangkan Allah mustahil bodoh. Apa itu bodoh? Bodoh itu pernah tidak tahu kemudian menjadi tahu. Siapapun orang tersebut, orang yang paling cerdas, misalnya B.J. Habibie ataupun bahkan Einstein sekalipun, itu mereka pernah mengalami yang namanya bodoh. Pernah tidak tahu, kemudian diberi ilmu oleh Allah sehingga menjadi tahu, menjadi pintar. Pintarnya karena ilmu dari Allah. Jadi kita jangan merasa sok pintar. Setinggi apapun ilmu kita, kita pernah bodoh. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kita ilmu, kita tidak akan bisa memahami ilmu. Makanya kan kita ini dianjurkan untuk berusaha mencari ilmu. Dianjurkan untuk belajar. Paham tidak paham, Allah yang memberikan kepahaman. Apa dalilnya sifat ilmu? Dalilnya sifat ilmu adalah wujudnya alam semesta. Kembali lagi, wujudnya alam semesta. Jika Allah tidak mempunyai sifat ilmu, tidak mempunyai sifat maha berpengetahuan, berarti Allah bodoh. Kalau Allah bodoh, maka Allah tidak punya kehendak. Bagaimana punya kehendak? Bodoh. Kalau Allah tidak mempunyai sifat menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat kudrat. Kalau Allah tidak mempunyai sifat kudrat, mana mungkin akan ada alam semesta? Allah tidak punya kuasa. Allah tidak punya iradah. Allah tidak punya ilmu. Dan semua itu tertolak. Kenapa? Alam semesta sudah ada. Berarti ini menunjukkan adanya Allah dengan sifat ilmunya. Karena Allah punya ilmu, maka Allah punya iradah. Karena Allah punya iradah, Allah punya kehendak. Sehingga wujudnya alam semesta. Alam semesta adalah tanda bahwa Allah mempunyai sifat ilmu. Maka jahalnya Allah atau bodohnya Allah ini mustahil bagi Allah. Mafhum ikhwan?
Ringkasnya, sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah adalah sifat ilmu. Sifat mustahilnya jahal atau bodoh. Ilmu adalah sifat yang wujud, yang qadim, yang menetap pada zat Allah. Ilmu itu mengetahui segalanya dengan terperinci dan tidak terbatas mengenai yang wajib, mengenai yang mustahil ataupun yang jaiz yang berkaitan dengan makhluk. Yang terbatas yaitu di dunia, yang tidak terbatas yaitu akhirat nanti. Dalilnya wujudnya alam semesta. Jika Allah tidak mempunyai sifat ilmu, berarti Allah bodoh. Kalau Allah bodoh, maka Allah tidak mempunyai sifat iradah atau menghendaki. Jika Allah tidak mempunyai sifat iradah, maka Allah tidak mempunyai sifat kudrat. Dan semua itu tertolak karena alam sudah ada. Maka jahalnya Allah, bodohnya Allah ini mustahil. Paham ikhwan? Takrar ya.